Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu sikap inovatif dan etika dalam berorganisasi. Semoga Allah memberi kemudahan dalam memahami materi yang akan disampaikan dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Zakia Husna yang akan menjadi moderator dan pemateri 4. Perkenalkan, saya Ninja Agustin sebagai pemateri 1. Saya Yulia Jumasania sebagai pemateri 2. Saya Abdurrahman sebagai pemateri 3. Saya Farah sebagai pemateri 4. Saya Muhammad Iqbal Fadila sebagai pemateri 6. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kali ini secara rinci. Harap disimak baik-baik karena sesi tanya jawab akan dilakukan di akhir sesi. Baik, saya persilakan kepada Nindi sebagai pemateri pertama. Baik, setiap orang pasti memiliki jalan hidup yang berbeda. Tetapi satu hal yang sama adalah semua orang memiliki kesempatan untuk sukses. Hari ini saya ingin memberikan sebuah kisah inspiratif tentang 2 saudara yang membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keikhlasan bisa mengubah keterbatasan menjadi keberhasilan. Pada usia sekolah, terutama saat masih duduk di bangku SD dan SMP, apa tugas utama seorang anak? Tentu saja belajar. Tapi berbeda dengan kedua anak ini. Bagi mereka tugas utama bukanlah belajar, tetapi juga bekerja. Kedua anak ini merupakan anak yang kekurangan ekonomi. Demi tetap bisa sekolah, keduanya harus bekerja keras selepas sekolah. Hozin bekerja sebagai cleaning service di salah satu sekolah swasta. Sementara Holis bersama dengan ayah dan ibunya berjualan di daerah transmigrasi. Ia harus membuang jauh-jauh rasa gengsi. Walau harus bekerja keras, mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dengan doa sanak saudara, kisah kakak beradik saat ini sudah sukses. Hozin menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu SMA negeri dan Holis menjadi kepala desa. Dari kisah ini kita dapat mengetahui bahwa kerja keras saja tidak cukup untuk membuat kita sukses, melainkan harus juga dilengkapi dengan kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan teruslah mengembangkan keahlian yang dimiliki. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Etos kerja keras. Pengertian etos kerja keras dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kesusahan di muka bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kesusahan. Berbicara tentang bekerja keras, tidak hanya orang usaha untuk keinginan atau cita-cita.
Dalam ajaran Islam, manusia wajib beriman kepada ketentuan takdir, namun di sisi lain, percaya bahwa takdir atau nasib seseorang bisa berubah dengan adanya usaha dari manusia itu sendiri. Hal tersebut disebutkan dalam Quran surah Ar-Rod ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dengan bekerja keras dan terus berusaha, insya Allah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan ayat yang disampaikan tadi, Allah mengajarkan manusia untuk bekerja keras dengan apa yang kita usahakan. Itulah yang akan kita dapatkan. Ya, yaitu Abdurrahman sebagai pemateri. Baik, membiasakan perilaku kerja keras, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk membiasakan berperilaku bekerja keras, tidak boleh berimajinasi saja atau bergantung pada orang lain dengan cara meminta-minta agar kita mendapatkan hasil kerja yang baik. Perintah bekerja, berkarya untuk mencari rezeki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa quli a'malu fayasarallahu ala wa quli a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Budaya bekerja keras dalam sebuah hadis disebutkan, yang artinya sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa mencari nafkah atau kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah serupa dengan mujahid. Hal itu berarti memiliki nilai yang sangat besar. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala senang terhadap hambanya yang mau bersusah payah dan bekerja keras dalam mencari nafkah. Yaitu lanjut ke hikmah kerja keras. Bekerja keras memiliki banyak hikmah, di antaranya mengembangkan potensi diri seperti bakat, minat, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, kerja keras juga dapat membantu meningkatkan kualitas diri dengan membentuk karakter yang lebih disiplin dan pantang menyerah. Tidak hanya itu, kerja keras juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah serta membuka peluang untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Selanjutnya saya sebagai pemateri keempat, inovasi dan etika berorganisasi. Inovasi adalah pengenalan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya dan penting untuk pengembangan organisasi baik di sekolah maupun di pemerintahan. Namun, dalam proses inovasi, organisasi akan menghadapi berbagai hambatan yang perlu dikelola agar inovasi dapat berjalan dengan baik. Agar organisasi dapat berkembang dengan baik, diperlukannya beberapa syarat utama, yaitu ada yang pertama, tujuan yang jelas, yaitu untuk mempermudah penyusunan struktur dan fungsi organisasi. Yang kedua yaitu pembagian tugas yang jelas, yaitu agar setiap posisi memiliki tanggung jawab yang tetap sesuai dengan tujuan organisasi. Keberhasilan inovasi dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berperan dalam seluruh proses perencanaan hingga evaluasi. Adapun 3 aspek utama dalam inovasi. Yang pertama yaitu ada gagasan baru, yang kedua yaitu ada produk dan jasa, dan yang ketiga yaitu upaya perbaikan. Selanjutnya, silakan kepada pemateri kelima yaitu
Lalu yang B adalah kepekaan organisasi terhadap inovasi. Kepekaan di sini berarti menunjukkan bagaimana sejauh mana organisasi itu peka dari inovasi atau lebih cepat menerima inovasi. Lalu yang mengalami kepekaan organisasi terhadap inovasi, yaitu ukuran suatu organisasi makin besar atau organisasi makin cepat menerima inovasi. Yang pertama ada desentralisasi, artinya adalah kewenangan dikendalikan oleh beberapa tertentu. Kalau ada kedua, kompleksitas adalah suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga ada formalitas. Formalitas adalah organisasi ini selalu menekankan pada prosedur dan aturan baku dalam berorganisasi. Yang keempat ada keanggotaan hubungan antara mereka. Hal ini organisasi ada kepekaan organisasi. Yang kelima adalah kelembagaan organisasi adalah sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Yang keenam ada karakteristik perorangan, yang artinya ketika seorang pemimpin memiliki sikap yang terbuka terhadap inovasi, maka semakin cepat organisasi itu menerima inovasi. Dan yang terakhir karakteristik internal organisasi. Hal ini berkaitan dengan sistem yang dianut oleh organisasi. Lalu yang C, keputusan inovasi dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi sangat penting karena menyangkut masa depan organisasi. Apakah keputusan itu membawa keberhasilan ataupun kegagalan dikarenakan kesalahan dalam mengambil keputusan. Dalam organisasi, hal-hal atau faktor yang merangsang adanya inovasi ialah terjadinya kesenjangan penampilan, yaitu kondisi di mana adanya perbedaan antara apa yang disampaikan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kita itu positif. Dan hal ini bisa saja berbentuk macam-macam masalah organisasi. Berikut ini adalah hal-hal yang terjadinya kesenjangan penampilan. Yang pertama, apabila penentuan kriteria keberhasilan suatu program organisasi tidak tepat, misalnya persyaratan yang terlalu tinggi dan tidak berimbang dengan kinerjanya SDM, sumber daya manusia. Yang kedua, apabila suatu organisasi ingin meningkatkan kualitasnya, artinya ketika suatu organisasi yang telah berjalan dengan lancar tidak ada masalah yang berarti, namun sampai kualitas dengan melakukan yang menyebabkan apa yang dilakukan oleh pemimpin tidak sama dengan apa yang dilakukan para anggotanya. Dan yang terakhir, adanya pemimpin atau pejabat baru yang membuat aturan dan harapan baru. Selanjutnya yaitu Iqbal sebagai pemateri terakhir. Kemudian adalah ciri-ciri berorganisasi. Inovasi dalam berorganisasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama adalah memiliki kekhasan atau khusus, dalam arti memiliki ciri yang khusus dalam ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua memiliki ciri atau unsur kebaruan. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik dalam sebuah karya yang memiliki kadar originalitas dan kebaruan. Dan yang ketiga adalah program yang dilaksanakan dengan terencana. Artinya bahwa suatu inovasi dilakukan tanpa melalui proses yang tergesa-gesa, namun dipersiapkan dengan matang, program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, inovasi yang digulirkan mengikuti tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk dicapai tujuan tersebut. Kemudian ada 2 sifat perubahan dalam berinovasi. Untuk yang pertama adalah penghapusan atau eliminasi dan penguatan atau reinforcement. Lalu etika berorganisasi. Etika komunikasi organisasi pada umumnya dilakukan oleh anggota organisasi tertentu saat menghadapi lingkungan sekitarnya. Menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja orang tersebut untuk menyatukan kedudukannya dalam organisasi.
Terima kasih kepada para pemateri atas materi yang diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan berorganisasi yang lebih baik. Selanjutnya kita akan memasuki tanya jawab. Maka di antara kalian ada yang ingin bertanya, silakan mengatakan atau para pemateri akan menjawab dengan hikmah dan ibadah. Saya ini bertanya. Apa hikmah atau manfaat yang didapatkan ketika menerapkan sifat kerja keras dalam hidup? Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamil dari Kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan sikap inovatif? Terima kasih kepada Afif. Ada yang ingin bertanya lagi? Nama saya Muhammad Rafi pada skenario apa dampak negatif jika sebuah organisasi tidak menerapkan sikap inovatif dan etika yang baik? Terima kasih kepada Afif. Baik, kepada pemateri mau dijawab pertanyaan yang diberikan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Aziza, yaitu pertanyaannya apa hikmah atau manfaat yang kita dapatkan ketika kita menerapkan sifat kerja keras dalam hidup kita. Jawabannya, menerapkan sifat kerja keras dalam hidup dapat membawa berbagai manfaat, seperti mencapai tujuan dengan lebih efektif, meningkatkan keterampilan dan pengalaman, serta membentuk karakter yang disiplin dan tahan banting. Kerja keras juga membuka peluang baru, memperluas jaringan, dan memberikan rasa kepuasan serta kebanggaan atas pencapaian yang diraih. Dengan kerja keras, kita dapat mengatasi tantangan hidup dan meraih kesuksesan meskipun menghadapi rintangan. Baik, Saya akan menjawab pertanyaan dari Afif. Apa yang dimaksud dengan sikap inovatif dalam berorganisasi? Sikap inovatif dalam berorganisasi adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, mencari solusi baru, dan mengimplementasikan ide-ide yang berbeda dari cara-cara konvensional dalam menghadapi masalah atau tantangan yang ada. Sikap ini mendorong perkembangan dan kemajuan organisasi melalui pembaruan dan perbaikan berkelanjutan. Apakah Afif sudah cukup? Terima kasih. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli. Apa dampak negatif jika sebuah organisasi tidak menerapkan sikap inovatif dan etika yang baik? Tanpa sikap inovatif, organisasi akan kesulitan untuk berkembang dan bersaing, bahkan bisa tertinggal dari pesaingnya. Sementara itu, tanpa etika yang baik, organisasi akan menghadapi masalah dan kepercayaan, kerusakan reputasi, dan kemungkinan konflik internal dapat menunjukkan kinerja dan tujuan
Jadi sekarang kasih makan. Siap cukup. Alhamdulillah karena semua pertanyaan sudah dijawab, kita akan mengakhiri diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyimak penjelasan kami dan sudah mau bertanya. Kita telah mendapatkan banyak ilmu berharga hari ini. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa dalam berorganisasi, sikap inovatif dan etika yang baik adalah kunci untuk kemajuan dan keberkahan. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam organisasi maupun dalam hubungan dengan sesama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.